Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kekuatan firman-Mu. Kami percaya setiap hari kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi, supaya ketika kami menghadapi setiap tantangan pergumulan hidup, kami tahu bahwa Engkau sudah memberikan solusi kekuatan buat setiap kehidupan kami. Bapa, biarlah Tuhan Kau urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan biar kesemua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ya, selamat malam semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ada berkat di balik masalah ya. Orang kalau dengar masalah itu selalu berkata pusing-pusing gitu ya. Orang kalau menghadapi masalah yang dipikirkan apa? Hal-hal yang buruk. Itu sebabnya ketika kita dengar masalah, kita merasa bahwa wah ini masalah. Tapi seberapa banyak kita mengenal firman ya. Tadi saya bertemu dengan seseorang dan dia bercerita tentang satu keadaan ya. Saya kenal orang ini juga, di mana pada beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, saudara. Orang ini ya terkenal sebagai seorang ibu. Saya lagi minta dia kesaksian di Zoom. Itu ibu ini kuatnya luar biasa. Saya tahu ibu ini cinta Tuhan ya. Dia cinta Tuhan. Suatu kali waktu sebelum Zoom ketemu saya, dia cerita-cerita ya. Hidupnya memang hidupnya di zona yang nyaman. Saya lihat usahanya juga sukses. Dia seorang wanita karir yang pintar cari uang, suami baik, anak-anak baik. Semuanya kelihatannya semuanya serba baik ya. Dan saya cuman berpikir gini, enak ya punya suami kok baik gitu ya, kok cinta gitu ya. Betapa bersyukur ibu ini gitu dalam hati saya. Tapi pada waktu COVID terjadi, prahara itu datang tidak pernah dia duga-duga. Apa yang menjadi badai kehidupannya, dia tidak pernah berpikir bahwa badai itu permisi dulu, saudara. Semuanya baik-baik sampai suatu kali ketika suaminya kena COVID dan suaminya meninggal. Itulah awal prahara. Pada waktu itu dia tidak pernah tahu bagaimana suaminya punya hutang ya. Ditinggal mati, kalau ditinggal harta warisan masih ya bersyukur masih, walaupun kehilangan orang yang dicintai. Tapi ini sudah ditinggal mati, ditinggali hutang. Dan kedua anaknya, menurut ceritanya bagaimana kedua anak ini menikah ya. Anak dua ini menikah hari itu, mereka harus siap dari rumah yang besar pindah ke rumah yang kecil. Dan mereka hari itu bercerita bahwa anaknya dua-dua itu sudah tidak peduli lagi sama hidupnya. Saudara lihat ya, dari keadaan yang hari itu semuanya baik-baik, kalau dilihat sudah suami meninggal itu sudah masalah. Tapi kemudian ditinggali hutang, masalah lagi. Terakhir dia begitu terpukul karena melihat dua anaknya sudah tidak pedulikan dia lagi. Bahkan pada waktu dia merasa seorang diri ya, dia harus bekerja seorang diri, anak itu tidak mau tahu apa yang dia lakukan hari-hari ini. Lihat ya, keadaan hidup hari-hari ini kita tidak pernah tahu. Makanya saya setiap hari selalu berkata, yuk kita ini lebih baik nempel aja sama Tuhan. Kenapa? Kalau nempel itu enak ya, seperti saya katakan di mana di Mazmur 46 ayat 2 itu ingat-ingat di memori. Kalau hari ini saudara ingat 3 hal ini di memori. Ada badai yang sewaktu-waktu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah panik.
Tetaplah punya penguasaan diri yang baik. Semakin panik, semakin stres, semakin depresi, saudara tidak akan semakin melihat jalan keluar. Kenapa? Karena imanmu tidak jalan. Hari ini jangan pernah meragukan Tuhan di balik badai hidupmu yang besar. Dan ibu ini terlihat hari ini saya ketemu dia sukacita luar biasa. Kalau orang dengar ceritanya kita aja bisa gini. Waktu dia cerita satu persatu masalah yang dia hadapi, kita yang dengar itu gini, gitu. Kok kuat gitu ya? Tapi dia berkata mujizat itu terjadi luar biasa. Bahkan pada waktu dia mau beli, ya mau bayar hutang. Mau bayar hutangnya itu kurang kalau nggak salah nilai berapa nominal. Dia harus menyediakan uang sejumlah nominal. Secara akal dia tidak pernah mikir bagaimana cara bayar sisa uang. Tapi tiba-tiba ada orang yang dikirim Tuhan. Dia bisa memberikan pinjaman itu persis. Dan pinjaman itu tidak tahu dikasih atau bagaimana. Dia bilang gini, Bu, nilai nominalnya persis yang saya butuhkan untuk besok harus bayar hutang. Itu sebabnya 3 hal yang saya selalu ingatkan ya. Kalau hari ini ngalami panik, memori otak selalu berkata gini. Mazmur 46 ayat 2. Tuhan sebagai penolong sudah sangat terbukti. Jangan cari pertolongan di luar yang tidak terbukti. Yang sangat terbukti itu Tuhan. Hari ini ketika saudara panik, daripada panik tidak menciptakan solusi, lebih baik saudara hari ini berdoa. Saudara tahu bahwa lari kepada Tuhan pasti ada pertolongan. Itu sudah sangat terbukti dan teruji. Yang kedua apa? Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di review Ibrani 13 ayat 5. Yang ketiga apa? Mazmur berapa? 28 ayat berapa kalau tidak salah itu, saya lupa. Yang berkata Tuhan itu akan memelihara. Mazmur 37 ayat 28 kalau tidak salah. Tuhan akan memelihara hidupmu selama-lamanya. Artinya ketika saudara ngalami badai, saudara perlu berdiri teguh. Hari ini pastikan orang benar itu bukan berdiri di atas fakta. Selama kita berdiri di atas fakta, maka fakta ini akan menghancurkan hidupmu. Contoh seorang ibu yang tadi saya saksikan, dan saya lagi minta jadwal dia untuk kesaksian di Zoom. Dia berkata gini, kalau hari itu saya berdiri di atas fakta, di mana suami meninggal, suami mati, anak sudah tidak peduli, itu artinya dia harus hidup sebatang kara. Kalau saya berdiri di atas fakta, saya pasti bunuh diri. Saya pasti ambil jalan pintas. Mungkin banyak orang kenapa bisa lompat dari apartemen, ambil jalan pintas, karena kadang-kadang memang tidak kuat saudara. Siapa yang kuat dari zona nyaman, semua baik-baik, tiba-tiba dengan COVID ini, ketika suaminya meninggal, satu persatu keadaan hidupnya terpuruk saudara. Tapi waktu kita percaya berdiri di atas iman percaya kita kepada Tuhan yang sudah sangat terbukti, yang sekali-kali di tengah, apakah ibu ini walaupun mengalami prahara yang besar, Tuhan itu meninggalkan hidupnya kan enggak. Tuhan itu tetap memelihara. Buktinya sampai hari ini sudah berjalan 2 tahun kehidupannya tanpa suami, tanpa peduli anak. Hari ini ibu ini tetap bisa survive, tetap bisa dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Itulah bukti karya Tuhan. Nah, hari ini berkat di balik masalah. Saudara perlu tahu hal yang paling simpel yang perlu saudara ingat. Kenapa sih ada berkat di balik masalah? Kalau saudara baca di Matius 7 ayat 14, selalu ada keselamatan di balik jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu ketika kita menghadapi masalah. Yang kedua, selalu ada kegirangan di balik jalan bercucuran air mata. Itu kemuliaannya. Yang ketiga, di Mazmur 31 ayat 22, selalu ada keajaiban di balik kesesakan. Saudara perlu loh hari-hari ini catat ayat-ayat yang begitu saudara menghadapi badai. Ayat ini yang harus saudara pakai. Tangkap ya saudara. Kenapa? Karena kita harus punya senjata pedang roh, di mana iblis itu akan lari waktu saudara apa? Firman Tuhan, lawan iblis dengan iman yang teguh.
Kalau hidupmu hari ini terpuruk, maka iblis akan mengerjai saudara. Tangkap ya saudara, iblis itu akan mengerjai habis saudara. Ketika saudara dalam keadaan terpuruk, saudara bilang gini, mati, hancur sudah, gimana ini? Saudara dalam keadaan panik. Iblis itu paling suka waktu orang itu panik. Dia akan mendekat, dia akan ajak yang namanya serdadu-serdadunya untuk ngerjai saudara habis. Tapi waktu imanmu teguh, maka iblis itu yang akan lari. Karena lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Hari ini banyak orang frustasi, banyak orang bunuh diri, banyak orang minum obat penenang. Itu karena iblis itu main di pikiran, mindset. Senyatanya kalau ibu ini mikir bahwa ketika kehilangan suami, anak, harta benda semuanya, yang dipikirkan iblis apa? Mati aja. Lo buat apa hidup? Suamimu sudah ndak ada, uang ndak ada, anak ndak cinta, ya mati aja. Tapi seberapa banyak kita ndak pernah berpikir ketika firman Tuhan berkata, di balik jalan yang sempit sesak itu menuju kehidupan. Di balik air matamu berjalan maju dengan bercucuran air mata, itu ada sorak-sorai. Di balik Mazmur 31 ayat 22 yang berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Itu sebabnya jangan takut setiap kali ada masalah, jangan bilang hancur. Setiap kali ada masalah katakan di balik masalah ada berkat. Tuhan, berkat apa lagi yang akan aku terima? Toh di balik air mataku ada sorak-sorai. Di balik jalan yang sempit harus aku lewati ada keselamatan dan kehidupan. Di balik kesesakanku ada keajaibanmu. Ini yang perlu saudara hidupi setiap hari. Amin. Yuk kita lihat bagaimana itu tadi kemuliaan di balik masalah. Yang sekarang orang benar itu saya rangkum akan melewati 3 masa yang beberapa kali saya bahas tapi belum saya jabarkan. Nah, 3 masa buat orang benar harus siap hari-hari ini. Orang benar itu bukan berarti jalan hidupnya lurus. Itu anak gampangan. Kalau orang benar, jalan hidupnya pasti sempit, cucuran air mata, ngalami kesesakan. Karena di balik itu Tuhan mau beri keajaiban, Tuhan mau beri sorak-sorai, Tuhan mau beri kehidupan dan keselamatan selama-lamanya. Nah, 3 masa. Yang pertama, kalau saudara baca di Yakobus 1 ya, ayat 2 yang berkata gini, berbahagialah engkau jika engkau jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Jadi hari ini orang benar jangan kaget kalau satu masalah belum selesai, saudara jatuh lagi ke dalam berbagai masalah. Itu artinya saudara dan saya akan berakhir dengan kebahagiaan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah engkau jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekalipun orang dunia berkata apes ya, sial. Menurut orang dunia ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, bahkan orang benar sekalipun ya saudara akan dihakimi. Tuh banyak dosa, kurang doa, kurang baca firman. Percayalah saudara, orang yang berani mengatai saudara kurang doa, kurang baca firman, ya kurang iman, itu orang yang tidak mengerti firman. Senyatanya kalau saudara tahu, justru berbahagia. Orang boleh berkata kita dosa, kita sial, kita nasibnya malang, tapi menurut di kacamata Tuhan, fase orang benar masanya ketika dia jatuh di dalam berbagai pencobaan, di kacamata Tuhan adalah berakhir dengan kebahagiaan. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, masa menjalani lembah kekelaman di Mazmur 23 itu untuk menikmati apa saudara? Padang yang berumput hijau. Tangkap
ya saudara, Mazmur 23, di mana kita akan menjalani masa lembah kekelaman. Orang jalan lembah kekelaman itu tidak enak saudara. Arah hidupmu sepertinya makin lama makin kelam. Tuhan sudah berdoa kok makin kelam, hidupku nasibku makin kelam. Tapi di kacamata Tuhan senyatanya masa-masa menjalani lembah kekelaman itu untuk menikmati padang yang berumput hijau. Saudara dan saya dibawa ke air yang tenang. Kalau yang tadi masa jatuh dalam berbagai pencobaan itu untuk menikmati kebahagiaan. Hari ini percayalah, kita semua harus kuat. Ada kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Yang ketiga di Ulangan 8, yang di mana ayat itu berkata, di mana ketika kita menjalani masa padang gurun ya, untuk menikmati apa? Kelimpahan susu dan madunya. Jadi hari ini di balik masalah, siapa yang bilang di balik masalah itu ada bencana, ada malapetaka, ada kehancuran, sehingga saudara ketakutan, panik, saudara minum obat tidur, saudara stres, depresi. Malam ini semua beban hidup saudara berubah. Yang punya masalah berat bukan lagi masalah. Masalah tidak akan menjadi masalah sepanjang saudara dan saya tidak mempermasalahkan. Yang membuat saudara stres depresi karena saudara mempermasalahkan masalah, seolah-olah masalah itu penentu akhir hidupmu. Bukan. Tuhan tetap penentu akhir hidupmu. Di mata Tuhan hari ini, saudara yang sedang jatuh dalam berbagai pencobaan, malam ini Tuhan berkata, "Nak, aku sudah sediakan kebahagiaan. Jangan takut, karena ketika aku berfirman, maka aku yang akan menggenapinya." Firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Hari ini jangan pernah takut, saudara yang hari ini sedang menjalani kekelaman demi kekelaman, hidupmu arahnya mengalami lembah. Tuhan, kapan ya Tuhan arahnya naik, tapi rasanya kok arahnya turun terus. Tidak usah takut, karena Tuhan berkata malam ini aku sedang menyediakan padang yang berumput hijau. Engkau akan bertemu dengan air yang tenang nantinya. Engkau akan berkata gini, terima kasih ya Tuhan buat prosesmu. Hari ini berkat prosesmu aku melihat ketenangan. Aku melihat karya Tuhan yang besar. Hari ini siapa yang menjalani padang gurun capek Bu Eli? Di padang gurun itu kering, panas. Bu Eli tidak nyaman. Jujur, padang gurun itu memang tidak nyaman. Siapa yang bilang menjalani padang gurun itu enak? Tidak nyaman, capek. Orang selalu tanya, Bu Eli 13 tahun jalani padang gurun gimana rasanya? Ya memang tidak enak. Tapi waktu saya belajar untuk menjalani, menikmati dan mensyukuri bersama Tuhan, saya tidak merasakan padang gurun saya itu membuat saya capek, tapi membuat saya hari ini bersuka cita. Kenapa? Karena saya tahu pada akhirnya saya harus melewati padang gurun, di mana Tuhan berkata malam ini, lihat ya, padang gurun ini cuman batu loncatan buat engkau menikmati kelimpahanku. Sebelum kelimpahanku terjadi, yang berlimpah susu madunya terjadi, aku izinkan ujian melewati padang gurun, baru melihat padang yang berumput hijau, Taman Eden yang indah. Tapi harus nak, namanya ikut Kristus tidak ada yang namanya kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada yang namanya hasil itu tanpa proses. Itu sebabnya 3 hal ini yang saya akan bahas. Yuk, jangan takut. Siapa yang malam ini jatuh dalam berbagai pencobaan, menjalani lembah kekelaman, menjalani padang gurun, yuk tetap semangat. Tetap semangat. Semakin saudara semangat, iblis itu adalah oknum yang paling takut. Makanya iblis paling takut kalau orang di padang gurun tetap bisa berkata, Tuhan terima kasih, aku tetap percaya, aku tidak mempermasalahkan padang gurunku ini.
Karena aku tahu pasti di balik padang gurun yang harus aku lewati ada kelimpahan Tuhan atas hidupku dan seisi rumahku. Tuhan, siapa yang takut menjalani lembah kekelaman? Toh aku tahu aku bakal menemukan padang yang berumput hijau untuk aku nikmati. Siapa yang takut menghadapi percobaan yang bertubi-tubi? Tuhan, aku tahu Engkau sudah menyediakan kebahagiaan. Tanpa saudara sadari, saudara sedang melawan iblis dengan perkataan firman. Ingat ya, Yesus menang di ujian padang gurun bukan dengan senjata pedang, bukan dengan kekuatan fisik, tapi ada tertulis. Ada tertulis. Kenapa? Karena ketika dia berkata ada tertulis di dalam firman, firman itu Allah sendiri. Firman itu akan berperang sendiri tanpa perlu kehebatanmu untuk memerdekakan saudara, sehingga firman itu akan digenapi. Saudara jangan pikir waktu kita mengucapkan firman, maka yang digenapi di alam roh apa? Kebahagiaanmu, kelimpahanmu, dan padang rumput hijau itu sudah disediakan buat saudara dan saya. Hari ini ibu-ibu khususnya yang sedang menghadapi pelakor, yang sedang menghadapi wanita tobat, yang sedang menghadapi suami yang sedang error. Percayalah, saudara tidak perlu melawan kekuatan fisikmu. Saudara tidak perlu lawan dengan kekuatan akalmu. Tapi percayalah hari ini, setiap kali, tadi ada seorang ibu yang konseling lucu. Bu, suami saya sudah tidak pulang, Bu. Ya, berapa hari ini tidak pulang. Tapi saya tenang. Kenapa? Karena saya selalu memperkatakan seperti Bu Eli katakan. Saya bilang gini, Tuhan, suamiku lagi kuliah kehidupan ya Tuhan. Suamiku lagi pelayanan di luar kota. Saya ketawa. Suamiku tidak pulang lagi pelayanan Injil, pelayanan perkabaran Injil. Saudara tahu, tapi kelihatannya ini perkataan yang tidak masuk akal ya. Wong orang selingkuh, tapi ini iman loh saudara. Jangan main-main. Apa yang saudara ucapkan itu akan dilakukan. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, maka itu akan kulakukan. Jadi bilangan 14 ayat 28 itu setiap kali dipraktekkan saudara. Karena begitu kita berkata suami kita pelayanan, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan aku lakukan. Jadi jangan takut. Nah, satu persatu kita lihat ya. Masa jatuh dalam berbagai pencobaan. Kenapa kita diizinkan Tuhan? Bukan kurang kerjaan. Jangan bilang gini, Tuhan, memang Tuhan ini kurang kerjaan. Masa masalah satu belum selesai? Seperti ibu tadi itu cinta Tuhan. Kalau saudara lihat hidupnya pelayanan loh. Tapi saudara lihat, siapa yang tahu sudah suami mati, ditinggal hutang, anak tidak peduli. Ini tidak main-main saudara. Tapi apakah Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan keburukan? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu artinya di balik semua ini ada kebahagiaan. Lihat ya, saya ambil ayat perbandingannya. Mazmur 92 ayat 5-7. Kenapa kita hari ini harus melewati masa-masa yang jatuh dalam berbagai pencobaan? Apa berkatnya di balik pencobaan ini? Yuk kita baca. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Hari ini kita sukacita aja. Kenapa? Karena kita tahu ada proyeknya Tuhan loh di balik pencobaan itu. Kalau enggak, masa Tuhan bilang nak berbahagia nak. Kamu enggak tahu proyek besarku buat kamu itu apa. Yang kamu lihat cuman fakta hari ini, tapi yang aku lihat itu jauh di depan. Saudara cuman lihat saya dulu contohnya aja. 13 tahun yang lalu, yang saya lihat, saya hidupnya hancur saudara. Saya hancur, anak saya 3 kepahitan juga hancur, suami terpuruk. Yang saya lihat hari itu, saya nangis, saya syoknya luar biasa. Karena saya lihat fakta hari itu. Tapi yang Tuhan lihat sudah jauh enggak ke depan.
Ada ndak karya Tuhan yang ada di dalam proyek hidup saya? Oh jelas. Siapa yang bisa berpikir hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan? Saya bisa melihat anak saya 3 sudah lulus universitas. Siapa yang bisa lihat anak saya sudah menikah 1. Suami saya walaupun dulu ateis, hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Walaupun masih dalam proses. Tapi saya percaya segala sesuatu pasti dibuat indah. Nah kita lihat. Dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorak. Berikutnya, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancanganmu. Nah ini, orang bodoh tidak akan mengetahui, orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Makanya kalau jadi anak Tuhan, semakin bebal, semakin bodoh. Waktu badai terjadi bertubi-tubi, mereka kabur. Lari, cari tabrak hutang online, hutang ini ke paranormal. Tapi waktu saudara ngerti firman ini, saudara tahu apa yang saudara nikmati di balik pencobaanmu yang bertubi-tubi. Saya rangkum dalam 3 hal. Yaitu kita akan menikmati karya tangan Tuhan yang ajaib. Saya hari ini karya tangan Tuhan ajaib. Saya ini tidak sekolah Alkitab ya. Puasa 40 hari disuruh jemaat, Bu. Kalau bisa tiap malam live. Waktu saya terima perintah ini saya bilang gini, aduh Tuhan, setiap hari live gimana Tuhan persiapannya, Tuhan persiapannya. Tapi ada aja, setiap kali saya mau persiapan live tiba-tiba Tuhan datang dengan hikmatnya. Nah itu salah satu karya Tuhan ajaib buat saya. Kalau enggak, saya enggak jadi hamba Tuhan hari ini. Yang kedua, di balik pencobaan ada berkat apa? Yaitu menikmati pekerjaan Tuhan yang besar. Hari ini ada proyek Tuhan. Saudara yang lihat fakta hari ini jangan dilihat. Yang Tuhan tahu, Tuhan bilang gini, nak, percaya ya nak. Kalau aku bilang bahagia, itu karena karya tangan Tuhan nanti akan saudara dan saya nikmati. Ada pekerjaan Tuhan yang besar. Firman Tuhan berkata, pekerjaanmu ya Tuhan besar. Besar saudara. Yang ketiga, yaitu menikmati rancangan Tuhan yang dalam. Makanya kalau orang stres depresi, Tuhan itu mengingatkan lewat firman-Nya. Orang bodoh, orang bebal tidak akan tahu, tidak akan ngerti rahasia ini. Sekali lagi, saudara dan saya bukan orang bodoh, orang bebal yang tidak tahu rahasia ini. Tapi saudara dan saya adalah orang benar yang sudah mengenal siapa Tuhan yang berjalan berjanji memberikan kebahagiaan di balik pencobaan yang bertubi-tubi. Ada berkat. Yaitu apa? Menikmati karya tangan Tuhan yang ajaib-ajaib loh saudara. Nanti kalau ajaib itu benar-benar bim salah bim saudara. Orang ajaib itu seperti apa? Apa yang tidak pernah saudara dengar, saudara lihat timbul dalam hati, itu yang akan saudara nikmati. Itu ajaib. Makanya tenang, walaupun depan laut, saudara mungkin berpikir mati loh depan laut, renang di atas laut mati. Tapi buat Tuhan enggak kan? Tuhan bilang gini, nak, tenang. Karya tanganku ini ajaib. Sekali membelah laut ya laut terbelah. Siapa sih yang enggak tunduk sama perintah Tuhan? Hari ini kalau Tuhan memerintahkan berkat buat orang benar, tokomu yang sepi jadi rame, itu cuman sekejap. Makanya enggak perlu takut. Hari ini makanya berulang kali saya berkata, Tuhan enggak pernah panik dengan badai di luar hidupmu, termasuk keuangan, masalah rumah tangga, sakit penyakit, tidak pernah panik. Tapi Tuhan itu panik dengan badai di dalam hidupmu. Kalau engkau jadi orang Kristen tetap suka marah, kaya suka marah, dicoret sama Tuhan. Lebih baik orang sederhana dalam proses tapi berubah menjadi sabar. Itu lebih membuat Tuhan tenang. Tapi kalau kaya sombong, itu buat Tuhan panik. Lah orang kaya sombong, buat apa? Dicoret. Lebih baik orang yang pas-pasan tapi rendah hati, lemah lembut. Lebih baik mana? Eli di zamannya dicintai Pak Nyoto, sosialita yang sombong, tinggi hati, suka maki orang, dibandingkan hari ini ngalami proses tapi bisa berubah.
Mana yang lebih membuat Tuhan bangga hari ini? Itu sebabnya 3 hal. Yang ketiga yaitu menikmati rancangan Tuhan yang dalam. Jadi berkat di balik masalah itu apa? Karya tangan Tuhan ajaib, pekerjaan Tuhan yang besar, dan rancangan Tuhan yang dalam. Tenang ya. Malam ini masalah bukan masalah lagi sepanjang saudara tidak mempermasalahkannya. Masalah itu jadi masalah karena saudara dan saya pola pikirnya yang tidak sehat. Pola pikir orang bodoh, orang bebal yang tidak kenal siapa Tuhan di balik pencobaanmu. Malam ini tidak ada orang benar yang bodoh dan bebal, tapi orang benar yang berhikmat, yang sadar, yang tahu pasti di balik masalah kita akan menikmati karya tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar, dan rancangan Tuhan yang dalam. Mazmur 92 ayat 5-7. Berikutnya, masa menjalani lembah kekelaman, itu tadi. Yuk kita baca Mazmur 23 ayat 5-6. Mazmur 23 ayat 5-6. Makanya hari ini yang ngalami masalah, katakan, Tuhan terima kasih berkat-Mu di balik masalah. Jangan lagi berpikir buruk. Terima kasih Tuhan ada berkat. Katakan, kalau hadapi masalah, jangan ngomong aduh masalah lagi. Tapi katakan, apalagi Tuhan yang akan Engkau berikan berkat-Mu dengan masalah ini. Beda saudara. Kalau respon kita seperti ini, kita ini yakin bahwa di balik masalah kita ada berkat, karena di balik badai hidupmu ada Tuhan sang pengendali badai hidupmu. Tidak mungkin Tuhan yang baik itu memberikan rancangan yang buruk, tidak mungkin. Kalau Tuhan itu baik, Dia juga punya rancangan yang baik. Itu sebabnya yang kedua, yuk kita baca Mazmur 23 ayat 5-6. Kita baca sama-sama ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita percaya di tengah musuh, masalah, ada hidangan. Saudara tahu hidup saudara di tengah krisis dunia hari ini, setelah pandemi ini dampak resesi terasa loh saudara, bener-bener. Makanya kan banyak istilah OMP, orang miskin baru. Dulu OKB, sekarang banyak OMP. Tapi buat saudara tidak mengenal OMP, sekalipun engkau bangkrut. Kita percaya bahwa firman ini berkata gini, nak, mau lembah kekelamanmu sedalamnya. Saudara dan saya sudah terlalu dalam jatuhnya. Tuhan bilang gini malam ini, aku tetap menyediakan hidangan. Saudara, kalau sudah disediakan hidangan, hidupmu pasti dicukupkan. Tidak mungkin hidupmu hari ini tidak bisa bertahan hidup. Namanya ada hidangan di hadapan lawanku. Lihat ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada kata-kata melimpah. Lihat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu sebabnya yang saya rangkum berkat di balik masalah saat hari ini saudara menghadapi lembah kekelaman. Nanti ketemunya padang rumput. Apa padang rumputnya? Menikmati hidangan di depan lawan, menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka. Yang ketiga, menikmati ketenangan bersama Tuhan. Amin. Karena nanti di balik semua proses hidupmu, engkau akan diam dalam rumah Tuhan itu sepanjang masa. Makanya kalau orang dunia takut mati karena dia tahu kalau mati nanti rumahnya di 2 kali 1, dari debu kembali debu. Tapi buat saudara dan saya, kita akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Jadi padang rumputnya apa? Yang pertama, menikmati hidangan di depan lawan, menikmati kebajikan kemurahan Tuhan belaka seumur hidup loh. Hari ini bangkrut bukan berarti Tuhan jahat. Di balik bangkrutmu tetap ada kebajikan kemurahan Tuhan seumur hidup. Apakah di tengah hari ini suamimu tidak perhatikan hidupmu, tidak ada kebajikan? Saya sangat merasakan. Walaupun selama ya memang benar faktanya hidup ya, kalau memang tidak ada kasih sayang suami itu kadang-kadang ya tidak enak ya. Jalan ke pesta harus jalan sendiri, sementara lihat meja-meja yang lain sepasang-sepasang ya, diajak pergi duduk sendiri. Secara akal memang kadang-kadang merasakan kesepian. Jujur, saya bukan orang munafik, saya bilang iya. Kalau orang tanya kamu kesepian enggak, kadang-kadang juga. Tapi saya bersama Tuhan, waktu saya ngalami kesepian, saya cuman berdoa, saya habiskan baca firman, saya habiskan konseling. Waktu saya sudah habis, saudara, ndak mikir lagi kesepian. Dan saya merasakan sampai hari ini, kalau bukan karena kebajikan kemurahan Tuhan yang ada buat hidup saya, mungkin setiap hari saya hanya bercucuran air mata. Tapi waktu ada kebajikan kemurahan Tuhan belaka, saya tidak pernah bersungut-sungut. Saya selalu berkata, terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan izinkan. Aku tetap akan melihat kebajikan-Mu. Dan yang ketiga, saya menikmati ketenangan bersama Tuhan. Hari ini yuk tenang aja. Toh sampai hidupmu berakhir engkau sudah punya rumah. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi hidup orang benar itu senyatanya tidak perlu takut. Yang bertanggung jawab atas hidupmu itu Bapa di surga. Tenang aja kalau dia bertanggung jawab. Jujur sebagai orang tua, saudara kalau bertanggung jawab sama anak saudara, kira-kira siapa yang mengusahakan uang sekolah, kebutuhan hidup? Kita sebagai anak waktu kecil tidak pernah tanya, "Mah, besok makan apa?" Kita yakin tahu pasti orang tua kita pasti mampu menyediakan makanan yang kita butuhkan. Seperti Bapak di surga. Kalau kita tahu Bapak kita di surga itu jauh lebih baik dari orang tua kita di dunia. Seperti firman yang berkata, sekalipun seorang ibu bisa melupakan bayinya, aku tidak akan pernah sekali-kali melupakan engkau. Itu yang kalau saya baca ayat itu saya bisa nangis, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, kau itu kok baik ya. Walaupun manusia itu jahat, tidak setia, tapi kasih Tuhan sampai membandingkan seorang ibu aja. Dia bilang kalau seorang ibu bisa lupa akan bayinya, tapi bukan aku. Aku tidak akan pernah melupakan hidupmu. Itu sebabnya yang membuat kita hari ini tidak takut lagi, karena dia tidak akan lupa siapa saudara. Saudara adalah biji mata Tuhan yang berharga, dan saudara akan menikmati hidangan, kebajikan, kemurahan, dan ketenangan. Ya, kita percaya hari ini padang rumputnya sudah tahu ya. Makanya sebelum tidur nanti malam, hari ini sudah tidak ada lagi orang yang berpikir akan masalah. Masalah bukan masalah lagi. Izinkan Tuhan yang ambil alih. Bagian saudara hanya percaya bahwa di balik masalah ada kebahagiaan, di balik masalah ada padang rumput. Yang terakhir, di balik padang gurun itu masalah ada padang gurun itu ada kelimpahan. Nah ini yuk kita baca. Bu Eli, kelimpahannya apa? Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Ini poin yang terakhir. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Yuk kita baca. Sebab, nah ini, Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan 10, engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Jangan pernah berkata capek di padang gurun. Padang gurun harus saudara selesaikan prosesnya. Setelah selesai apa? Ada berkat
di balik masalah padang gurun saudara? Yang pertama, saudara pasti menikmati negeri yang baik. Sesuatu yang jauh lebih baik Tuhan sudah sediakan di balik padang gurun. Yang kedua, menikmati berkat tidak kekurangan apapun. Yang ketiga, menikmati kekenyangan. Jadi sekali lagi, yang pertama menikmati negeri yang baik, yang kedua menikmati berkat tidak kekurangan apapun, yang ketiga menikmati kekenyangan. Sekali lagi, hari ini jangan takut dengan padang gurun. Saya sering buat quote kan, padang gurun itu bukan horor, bukan. Padang gurun itu sesuatu yang nanti setelah kita melewatinya, saudara akan melihat, ketemunya gini, oh, negeri yang baik yang tidak pernah saudara mimpikan. Sesuatu yang baik, ya negeri yang baik, kita percaya bahwa kita dan seisi rumah kita akan menikmati negeri yang baik. Yang kedua yaitu menikmati berkat. Tuhan berkata gini, setelah padang gurun, lihat ya, ada berkat yang aku jamin, susah payah ndak menambahinya, bahkan engkau tidak akan kekurangan apapun. Itu tadi Ulangan 8 ayat 9, di mana berkat engkau tidak akan kekurangan suatu apapun, karena yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Itu sebabnya hari ini yuk percayalah, bahkan di padang gurun nanti setelah selesai akan terjadi kekenyangan. Engkau akan makan dan akan kenyang. Artinya saudara, lihat hasil di balik padang gurun. Kenyang itu apa? Berbicara puas. Lihat karya Tuhan itu, saudara bilang gini, Tuhan hebat. Aku lihat hasilnya hari ini, hidupku setelah melewati padang gurun. Aku benar-benar thank you buat proses Tuhan, aku puas lihat hasilnya. Untung dulu aku tidak keluar dari padang gurun. Untung bisa jalani padang gurun ini, luar biasa. Makanya hari ini yuk jangan takut ya. Tujuan padang gurun itu apa? Yang terakhir, Ulangan 8 ayat 2-3 ya. Kalau saudara baca, tujuan padang gurun dari semua proses itu apa? Saudara baca aja ya ayatnya, ini sering kita baca, tapi supaya saudara tahu kenapa Tuhan bukan kurang kerjaan, tapi ini Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui. Nah, ini sudah lengkap ya, mencobai padang gurun 40 tahun, lihat ya, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, ya ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Ternyata hanya untuk membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itu ternyata hanya supaya saudara ngerti, hidup ini mengandalkan Tuhan. Ternyata diizinkan saudara mengalami masa kelaparan. Lihat tuh, firman ini baca loh, bagus. Tuhan membiarkan engkau lapar supaya saudara dan saya mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan. Hari ini 3 hal ujian, tujuan padang gurun ujian. Yang pertama, hati, kerendahan hati, karena Tuhan melihat hati. Yang kedua, taat, supaya saudara jadi pelaku firman. Yang ketiga, andalkan Tuhan, karena hidupmu itu ditentukan apa kata Tuhan, bukan kata fakta. Fakta boleh berkata ancur, bangkrut, sial. Fakta boleh berkata itu. Tapi sekali lagi, waktu kita mengandalkan firman Tuhan, maka disitulah hidup kita akan ditentukan apa kata Tuhan. Sekali lagi, proses padang gurun kerendahan hati. Saudara sedang dilatih ketaatan, saudara sedang dilatih jadi orang yang mengandalkan Tuhan, supaya hidupmu bukan dari roti saja,
Di tengah kebangkrutanmu, hidupmu tetap ditentukan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak, berkat ada di atas kepalamu. Sekalipun faktamu bangkrut, engkau tetap akan disertai berkat dari hari ke hari. Tidak ada orang berkat, orang benar itu yang menyertai malapetaka demi malapetaka. Bu Eli, saya hidup dalam penderitaan. Harus ingat, di balik penderitaan, orang benar itu kemuliaan demi kemuliaan. Di balik masalahmu ada berkat demi berkat yang menyertai orang benar. Artinya hari ini yuk, siapa kita sebelum tidur? Saya sudah selesai. Saudara, waktu buka mata, saudara belajar. Belajarlah berkata, terima kasih Tuhan. Tiap buka mata katakan, aku orang benar yang disertai berkat dan kemuliaan dari waktu ke waktu. Mulai berkata seperti itu. Kalau tidur katakan, Tuhan, aku sudah serahkan setiap masalahku, pencobaanku aku sudah serahkan. Bagaimana hari ini aku mengalami lembah kekelaman, aku mengalami hari ini padang gurun, aku sudah serahkan kepadamu. Aku tidak mau lagi memikirkan, karena aku tahu, itu tadi kita review, di balik pencobaanku ada kebahagiaan, di mana aku akan melihat karya tangan Tuhan yang ajaib, pekerjaan Tuhan yang besar, rancangan Tuhan yang dalam. Gampang ya, gampang diingat-ingat. Yang kedua katakan, Tuhan, di balik kekelamanku, aku pasti menikmati hidanganmu, aku pasti menikmati kebajikan kemurahan Tuhan belaka, aku pasti menikmati ketenangan bersama Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu diucapkan. Yang berikutnya apa? Di balik padang gurunmu aku tidak mau lagi, Tuhan berkata, capek, karena aku pada akhirnya sudah disediakan negeri yang baik, di mana berkat yang tidak kekurangan suatu apapun tanpa susah payah, dan aku akan menikmati kekenyangan. Hari ini setelah kita selesai, kita akan berdoa. Saudara yang punya beban berat, saya percaya bahwa malam ini adalah titik balik, di mana beban beratmu adalah titik balik, di mana engkau akan lihat terobosannya Tuhan. Karena waktu kita tidak lagi mempermasalahkan masalah, maka Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Seringkali mujizat Tuhan, seringkali pertolongan Tuhan, seringkali jalan Tuhan tidak terlihat, seringkali satu pintu tidak bisa membuka banyak pintu. Itu karena saudara dan saya yang menghalangi Tuhan bekerja, yang menghalangi kuasanya untuk membuka banyak pintu. Kenapa? Karena saudara merasa sok pintar. Saudara mengatakan, masalah ini membuat hidupku hancur, masalah ini membuat hidupku terpuruk, masalah ini menutup masa depanku. Kalau itu yang jadi pemikiranmu, maka engkau sedang menutup karya Tuhan, engkau sedang menutup banyak pintu yang Tuhan sudah sediakan. Makanya malam ini yuk kita semua mau berdoa, kita semua mau ambil waktu sejenak untuk kita berdoa malam ini. Saudara yang punya pergumulan hidup hari ini, entah itu pencobaan yang bertubi-tubi, entah saudara hari ini ada di dalam kekelaman, hidupmu begitu kelam, atau mungkin masa lalumu yang begitu kelam, sehingga orang itu melihat engkau sepertinya jijik, orang melihat engkau sepertinya engkau dihakimi. Hari ini tidak perlu takut, Tuhan itu adalah Tuhan Allah. Suatu kali kekelamanmu di masa lampau, itu saudara dan saya akan bertemu dengan padang yang berumput hijau. Percayalah, Tuhan tidak pernah membedakan orang siapapun. Kalau Tuhan bisa pakai wanita Samaria yang punya 5 suami di masa lalunya yang kelam, maka Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Yuk kita mau berdoa malam ini. Saudara imani, saudara yang punya masalah di padang gurun, saudara sudah berkata, capek Tuhan, capek. Saudara merasa hidupmu sudah tidak nyaman, bahkan kenyamananmu benar-benar sudah tidak bisa dirasakan sama sekali. Tapi inilah jawaban. Saudara taruh tangan di dada. Saudara yang punya pergumulan keuangan malam ini, izinkan Tuhan ambil alih. Semua masalah keuangan ini akan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat saat ini Tuhan, setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan, mereka
mereka yang punya pergumulan keuangan, mereka yang sudah hari ini hidupnya di titik nol, mereka sudah di ambang batas kekuatan di mana mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka menghadapi kewajiban surat hutang yang sudah jatuh tempo. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat ini ada kebahagiaan, ada padang yang berumput hijau, ada kelimpahan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan lumbung-lumbung orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima malam ini, kami percaya Tuhan, dengan caramu yang ajaib Tuhan, Engkau akan melakukan bagianmu, Engkau akan melakukan mujizatmu dengan karya tanganmu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sedang sakit, taruh bagian tangan saudara di daerah yang sakit. Mungkin saudara yang lagi sakit tulang belakang. Ada orang yang hari ini, malam ini lagi divonis dokter kanker. Saudara, kalau saudara orangnya, yuk taruh tangan di bagian di mana dokter menvonis kanker, entah itu di payudara, entah itu di bagian manapun, tidak tahu kanker manapun hari ini, entah itu di bagian leher, di bagian punggung dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap sakit penyakit kami sudah serahkan dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa bilur-bilur Yesus itu yang akan menyembuhkan kehidupan kami. Bukan tangan dokter, bukan kemoterapi, tapi bilur-bilur Yesus malam ini ada di dalam tubuh setiap anak-anak-Mu yang meletakkan tangannya di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami akan melihat kebahagiaan di balik semua yang kami alami. Kami dengar berita sukacita, kami akan mengalami kelimpahan, kesembuhan, kesehatan bersama Tuhan. Hari ini saudara yang sedang mengalami masalah rumah tangga, pasanganmu yang sudah hari ini tidak pulang lagi, pasangan hidupmu yang hari ini meninggalkan engkau, yang berselingkuh, pasangan yang sudah tidak setia, yang KDRT, penjudi, pemabuk dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang mengalami pergumulan anak-anak saudara, hari ini, malam ini kami menyerahkan pergumulan suami anak-anak kami Tuhan, baik kami yang bergumul tentang anak-anak kami, jodoh, pekerjaan mereka di masa depan. Kami tahu ketika kami sudah tidak mempermasalahkan jodoh, pekerjaan, masa depan anak-anak kami, maka malam ini Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang sudah sediakan, yaitu jodoh, pekerjaan, masa depan anak-anak kami, termasuk pasangan kami yang sudah tidak kami permasalahkan. Tuhan ambil alih, Tuhan bawa pasangan hidup kami bertobat sungguh-sungguh, mengenal Tuhan, cinta Tuhan, menjadi imam yang hari ini punya roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya ya. Ingat tadi sementara berdoa, ada satu kata yang terakhir saya ucapkan. Ini Rema. Semakin saudara tidak mempermasalahkan masalah lagi, maka Tuhan semakin cepat ambil alih masalah. Amin saudara. Jadi mulai malam ini jangan lagi mempermasalahkan. Semakin kita mempermasalahkan masalah, maka Tuhan tidak akan bekerja apa-apa. Hari ini, malam ini, yuk tidurlah dengan nyenyak, ngorok-ngorok. Selamat malam, selamat menikmati liburan ya. Sampai bertemu hari Senin ya. Besok saya off karena besok saya ada khotbah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. God bless.